Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita bersama. Semoga kita tetap sehat dan tetap semangat. Selamat siang kepada tim penguji kami, promotor kami, Profesor Dr. Insinyur Anuriswan Muiz MSc MM, kopromotor kami, Profesor Dr. Ismu Hajar SEMM, guru besar kami, Profesor Dr. Hamdi Hadi DEA, dan openan ahli Dr. Maharlinda SEMM. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa, karena pada siang hari ini saya dapat mempresentasikan disertasi tertutup dengan judul Determinan Kepuasan Kerja serta Implikasinya terhadap Organizational Citizenship Behavior pada perawat di rumah sakit pemerintah di wilayah DKI Jakarta. Berikut adalah saran dan perbaikan pada sidang seminar hasil yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2020 sebagai berikut. Yang pertama adalah saran dan masukan dari promotor Profesor Dr. Insinyur Anuriswan Muiz MSc MM. 1. Abstrak supaya diperbaiki setelah dihitungan model dicek lagi. Perbaikannya sudah dilakukan, yaitu ditambahkan berdasarkan hasil penelitian pada model struktural 1 dan struktural 2. Benang merah dalam penelitian ini yaitu untuk meningkatkan organizational citizen behavior harus meningkatkan kepuasan kerja, dan untuk meningkatkan kepuasan kerja diperlukan peningkatan terhadap kepemimpinan transformasional. Dalam penelitian ini, kepuasan kerja merupakan variabel partial mediating. Nampak pada halaman Romawi 4. Kemudian saran yang kedua, latar belakang pertajam, kenapa perlu OCB bagi perawat? Pada bab 1 sudah ada alasan arti pentingnya OCB bagi perawat. Dari hasil prariset nampak dalam tabel 1.1, yaitu hasil survei awal OCB perawat di wilayah DKI Jakarta menunjukkan skor yang rendah. Ada dalam halaman 6. Kemudian saran yang ketiga, variabel beban kerja tetap dengan catatan masuk ke pembahasan kenapa berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja, dan cari jurnalnya. Perbaikannya, hasil penelitian terdahulu sudah ditambahkan. Nampak pada halaman 133. Kemudian saran yang keempat, koefisien determinan persamaan 1 dan persamaan 2 rendah, pertajam untuk mengantisipasi hal yang rendah tersebut. Perbaikannya, hasil penelitian ini ditemukan secara empirik, namun dalam kerangka pemikiran yang didukung hasil penelitian sudah mencerminkan variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Berikutnya adalah saran dari guru besar yaitu Profesor Dr. Hamdi Hadi DEA. Yang pertama, kontribusi variabel bebas terlalu rendah terhadap kepuasan kerja, hanya 31%. Perbaikannya, hasil penelitian ini ditemukan secara empirik, namun dalam kerangka pemikiran yang didukung hasil penelitian sudah mencerminkan bahwa variabel-variabel tersebut berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Contoh penelitian terdahulu yang pertama yaitu Helga Naburi, Pares Mujinja, dan Charles Kilewo. Penelitian ini ditemukan bahwa beban kerja yang memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien menimbulkan ketidakpuasan kerja dan menyebabkan tingginya keinginan pegawai untuk berpindah keluar dari pekerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari setengah pegawai tidak puas, baik dalam hal beban kerja yang tinggi maupun penghasilan yang rendah. Nampak pada halaman 133. Kemudian contoh penelitian terdahulu yang kedua yaitu R. Dewi Sulatriningsih, Yunika Komalasari, dan Rina Dwi Handayani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif yang signifikan antara kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerja, sedangkan untuk pengaruh beban kerja terhadap kepuasan kerja membuktikan
tidak ada pengaruh yang signifikan. Hal ini berarti jumlah beban kerja yang diberikan kepada karyawan tidak mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Nampak pada halaman 130. Contoh penelitian terdahulu yang ketiga, Sang Long Choi, Muhammad Badrul, Hisyam Adam, di mana menemukan bahwa penelitian ini yaitu kepemimpinan transformasional secara positif mempengaruhi kepuasan kerja perawat di rumah sakit. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan sangat diperlukan untuk meningkatkan kepuasan kerja. Temuan menunjukkan intervensi kebijakan harus mencakup keduanya, yaitu kepemimpinan transformasional dan pemberdayaan untuk meningkatkan kepuasan kerja. Nampak pada halaman 133. Saran yang kedua dari Profesor Dr. Hamdi Hadi DEA yaitu akibatnya kontribusi terhadap OCB juga masih rendah, hanya 65%. Seharusnya variabel bebas waktu seminar hasil sudah harus diganti atau ditambahkan. Pembahasannya yaitu dari hasil ujian proposal tidak ada usulan penggantian variabel independen. Namun, mendukung saran penguji pada nomor 1 pada hasil empirik bahwa sudah mencerminkan lebih besar dari 50% kontribusi OCB dari keempat variabel independen. Kemudian saran yang ketiga dari Prof. Dr. Hamdi Hadi DEA, hal ini seharusnya sudah dapat dilihat dari hasil statistik deskriptifnya yang rata-rata hanya baik dan hanya 2 yang sangat baik. Penjelasannya, hasil baik dan sangat baik menurut peneliti sudah optimal dari hasil penelitian, dan hasil ini sudah mewakili setiap variabel yang mempengaruhi OCB, menggambarkan semua statistik deskriptif pada setiap variabel. Saran yang keempat dari Profesor Dr. Hamdi Hadi DEA yaitu perbaiki kalimat kesimpulan 1, 2, 3, dan 4 karena semuanya hanya menganalisis dimensi promosi. Semua kesimpulan 1 hingga 4 sudah dianalisis, menjelaskan hingga ke dimensi dan indikator. Contoh bisa dilihat pada halaman 303. Saran yang kelima, tambahkan saran untuk penelitian lebih lanjut dengan variabel bebas lain atau ditambahkan. Untuk penelitian lebih lanjut, peneliti menyarankan untuk melakukan penelitian menggunakan variabel iklim organisasi dan kerjasama tim sebagai variabel yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja dan OCB. Saran yang keenam, perlu ditimbangkan bahwa suatu disertasi di samping harus memenuhi asas kebenaran, juga harus mengandung asas manfaat yang signifikan. Manfaat adalah melalui kepuasan kerja dapat meningkatkan kinerja perawat. Empiriknya, tujuan tercapai, visi dan misi tercapai. Saran yang ketiga, kopromotor Profesor Dr. Ismu Hajar SEMM. Yang pertama, grand problem penelitian adalah OCB. Apa alasan memilih variabel ini sebagai masalah utama? Berikan definisi OCB. Apakah OCB penting? Bagi siapa dan apa arti pentingnya OCB? Yang menjadi grand problem adalah OCB perawat di rumah sakit pemerintah di wilayah DKI Jakarta. Perilaku ekstra role perawat dalam menjalankan asuhan keperawatan sangat berpengaruh terhadap keselamatan dan kesembuhan pasien. Berdasarkan survei AFAL kepada perawat, nampak OCB yang relatif rendah. Dapat dilihat pada tabel 1.1. Berdasarkan definisi dari beberapa ahli di atas, dapat disintesiskan bahwa OCB adalah perilaku individu terwujud melalui performa sehari-hari yang sifatnya bebas dan sukarela, lebih mengarah kepada kepentingan umum, rekan kerja, atau organisasi, dan mengedepankan pihak lain. Kemudian, OCB penting bagi perusahaan karena
Yang pertama, OCB dapat meningkatkan produktivitas rekan kerja. Yang kedua, OCB dapat meningkatkan produktivitas manajer. OCB dapat menghemat sumber daya yang dimiliki. Kemudian, OCB dapat membantu menghemat energi. Kemudian, OCB dapat menjadi saran efektif untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan. OCB juga dapat meningkatkan kemampuan organisasi untuk menarik dan mempertahankan karyawan. Kemudian OCB meningkatkan stabilitas kinerja organisasi. OCB juga dapat meningkatkan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Nampak dalam halaman 35. Saran yang kedua dari kopromotor Profesor Dr. Ismu Hajar SEMM adalah jelaskan secara ringkas makna dari persamaan struktural 2 dalam hasil penelitian. Makna dari persamaan struktural 2 adalah kepemimpinan transformasional, beban kerja, pemberdayaan perawat, dan kepuasan kerja secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB. Peningkatan kepemimpinan transformasional, beban kerja, dan pemberdayaan perawat serta kepuasan kerja secara bersama-sama akan meningkatkan OCB dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,65 dan F-hitung sebesar 9,92, yang berarti lebih besar daripada F-tabel 3,84. Secara simultan, variabel kepemimpinan transformasional, beban kerja, pemberdayaan pegawai, dan kepuasan kerja mampu menjelaskan OCB sebesar 65%, sedangkan sisanya sebesar 35% merupakan kontribusi variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini. Dari persamaan struktural juga diketahui bahwa koefisien variabel kepuasan kerja sebesar 43%. Variabel kepemimpinan transformasional sebesar 39%, variabel beban kerja sebesar 13%, dan variabel pemberdayaan pegawai sebesar 21%. Nilai koefisien struktural dari keempat variabel menunjukkan nilai positif. Dari keempat variabel tersebut, yang paling berpengaruh terhadap OCB adalah variabel kepuasan kerja, dengan koefisien jalur sebesar 0,43. Variabel kepuasan kerja dibentuk dari 5 dimensi, dan dimensi yang paling merefleksikan kepuasan kerja adalah dimensi puas terhadap promosi, dengan koefisien jalur sebesar 0,95 dan nilai T-hitung sebesar 18,78, dengan indikator promosi yang dibutuhkan sesuai dengan harapan perawat. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan peran mediating variabel penelitian ini. Apakah full mediating, partial mediating, atau non-mediating? Peran mediating dalam penelitian ini adalah partial mediating. Variabel kepuasan kerja merupakan variabel partial mediating pada OCB. Dalam hasil penelitian nampak pengaruh kepemimpinan transformasional berpengaruh tidak langsung terhadap OCB, sehingga variabel kepuasan kerja merupakan variabel partial mediating. Beban kerja berpengaruh langsung terhadap OCB, sehingga variabel kepuasan kerja merupakan variabel mediating. Dan variabel pemberdayaan pegawai berpengaruh tidak langsung terhadap OCB, sehingga variabel kepuasan kerja merupakan variabel mediating. Berikutnya adalah saran dari openen ahli, Ibu Dr. Maharlinda SEMM. Yang pertama, jelaskan makna dari persamaan 1 dan persamaan 2 dari hasil penelitian saudara. Makna dari persamaan 1 adalah kepemimpinan transformasional, beban kerja, pemberdayaan perawat secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja perawat pada rumah sakit pemerintah di wilayah DKI Jakarta.
Peningkatan kepemimpinan transformasional beban kerja dan pemberdayaan perawat secara bersama-sama akan meningkatkan kepuasan kerja dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,37 dan nilai F hitung sebesar 7,65, yang berarti lebih besar daripada F tabel 3,84. Secara simultan, variabel kepemimpinan transformasional beban kerja dan pemberdayaan mampu menjelaskan kepuasan kerja sebesar 37%, sedangkan sisanya sebesar 63% merupakan kontribusi variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Dalam persamaan struktural juga ketahui bahwa koefisien struktural variabel kepemimpinan transformasional sebesar 0,49%, variabel beban kerja sebesar minus 0,060, dan variabel pemberdayaan pegawai sebesar 0,23. Dari ketiga variabel, yang paling berpengaruh terhadap kepuasan kerja adalah variabel kepemimpinan transformasional. Dimensi yang paling merefleksikan adalah intellectual stimulation dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,99 dan nilai T hitung sebesar 22,77, terutama pada indikator menghargai ide-ide bawahannya. Makna dari persamaan 2 adalah kepemimpinan transformasional beban kerja, pemberdayaan perawat, dan kepuasan kerja secara bersama-sama berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap OCB. Kepemimpinan transformasional beban kerja, pemberdayaan, dan kepuasan kerja secara bersama-sama akan meningkatkan OCB dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,65 dan F hitung sebesar 9,92, yang berarti bahwa lebih besar dari F tabel 3,84. Secara simultan, variabel kepemimpinan transformasional, beban kerja, pemberdayaan perawat, dan kepuasan kerja mampu menjelaskan OCB sebesar 65%, sedangkan sisanya sebesar 35%, merupakan kontribusi variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini. Dari persamaan struktural ini juga diketahui koefisien struktural variabel kepuasan kerja sebesar 43%, variabel kepemimpinan transformasional sebesar 0,39, variabel beban kerja sebesar 0,13, dan variabel pemberdayaan pegawai sebesar 0,21. Nilai koefisien struktural dari keempat variabel menunjukkan nilai positif. Dari keempat variabel tersebut, variabel yang paling berpengaruh terhadap OCB adalah variabel kepuasan kerja dengan koefisien jalur sebesar 0,43. Variabel kepuasan kerja yang terbentuk dari 5 dimensi yang paling merefleksikan kepuasan kerja adalah dimensi puas terhadap promosi dengan koefisien jalur sebesar 0,95 dan nilai T hitung sebesar 18,78 dengan indikator promosi yang dibutuhkan sesuai dengan harapan perawat. Saran yang kedua dari oponen ahli Dr. Maharlinda SEMM yaitu apa temuan dari hasil penelitian saudara dan apakah hasil dari penelitian ini bisa diterapkan. Kemudian, siapa yang akan memanfaatkan hasil penelitian saudara? Benang merah dari penelitian ini adalah bahwa variabel OCB sangat dipengaruhi oleh variabel kepuasan kerja perawat, dan kepuasan kerja perawat sangat dipengaruhi oleh variabel kepemimpinan transformasional. Pengaruh langsung atau tidak langsung menunjukkan bahwa dengan beban kerja perawat yang tinggi dapat meningkatkan OCB. Dan OCB akan semakin nampak dalam rumah sakit pada saat beban kerja yang tinggi pada perawat. Hasil penelitian ini juga dapat diterapkan dalam rumah sakit vertikal milik pemerintah, terutama dalam menerapkan dan memilih metode keperawatan yang tepat guna mengurangi beban kerja yang tinggi. Beban kerja yang tinggi akan berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Beban kerja yang tinggi dapat menyebabkan timbulnya kelelahan, bahkan menyebabkan timbulnya penyakit bagi perawat, dan ini menyebabkan perawat menjadi tidak puas. Kepemimpinan transformasional dan pemberdayaan pegawai memegang peranan penting bagi terciptanya kepuasan kerja
dan OCB di rumah sakit pemerintah wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan bagi rumah sakit pemerintah lainnya dan rumah sakit swasta. Yang mendapat manfaat pastinya perawat. Sebagai tenaga medis menempati jumlah 80% dari total sumber daya manusia di rumah sakit. Bagaimana keputusan dapat diambil oleh pimpinan guna mempertahankan tenaga keperawatan yang kompeten di rumah sakit? Rumah sakit vertikal sebagaimana kita ketahui adalah rumah sakit yang berada di bawah pengelolaan pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian Kesehatan yang diberikan tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan jasa pelayanan, pendidikan, penelitian, dan pengembangan serta usaha lain dalam bidang kesehatan yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan dan senantiasa berorientasi pada kepentingan masyarakat. Saran yang ketiga dari Ibu Dr. Maharlinda SCMM yaitu mengapa beban kerja tidak signifikan terhadap kepuasan kerja? Berikan argumen saudara. Beban kerja yang tinggi menyebabkan kelelahan perawat sehingga dapat menimbulkan kondisi yang tidak baik bagi perawat, efek psikologis dan juga efek psikis. Menjadi tidak sehat, karena banyak perawat yang mengalami cedera dalam bekerja. Resiko, stres, bahkan kehilangan nyawa yang ditimbulkan beban kerja yang tinggi. Alasan ini merupakan penyebab kepuasan kerja menjadi rendah. Contoh dalam kondisi pandemi COVID-19, beban kerja perawat sangat tinggi dalam merawat pasien penderita COVID-19. Bahkan bisa kehilangan nyawa dalam merawat pasien. Inilah alasan beban kerja yang tinggi tidak signifikan terhadap kepuasan kerja. Kemudian syarat yang keempat, untuk saran manajerial ditambahkan dengan fenomena yang ada dan dengan melihat ke hasil penelitian serta muncul diidentifikasi masalah. Masukkan temuan hasil penelitian yang menarik dari hasil penelitian saudara untuk meningkatkan OCB keperawatan. Sudah ditambahkan iklim organisasi dan kerjasama tim dalam identifikasi masalah. Dalam penelitian terdahulu pun sudah ditambahkan, nampak dalam halaman 221. Rancangan model penelitian dalam disertasi ini terdiri dari 5 variabel, yaitu 3 variabel independen, antara lain variabel kepemimpinan transformasional, beban kerja, dan pemberdayaan pegawai. Kemudian variabel intervening dalam penelitian ini yaitu variabel kepuasan kerja, dan variabel dependent yaitu variabel organizational citizenship behavior. Berdasarkan rancangan model penelitian di atas, maka terdapat 9 hipotesis sebagai berikut. Hipotesis pertama, terdapat pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerja perawat pada rumah sakit pemerintah di wilayah DKI Jakarta. Hipotesis yang kedua, terdapat pengaruh beban kerja terhadap kepuasan kerja perawat di rumah sakit pemerintah di wilayah DKI Jakarta. Hipotesis yang ketiga, terdapat pengaruh pemberdayaan pegawai terhadap kepuasan kerja perawat di rumah sakit pemerintah di wilayah DKI Jakarta. Hipotesis yang keempat, terdapat pengaruh kepemimpinan transformasional, beban kerja, pemberdayaan pegawai secara bersama-sama terhadap kepuasan kerja perawat di wilayah rumah sakit pemerintah DKI Jakarta. Hipotesis yang kelima, terdapat pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap OCB perawat pada rumah sakit pemerintah di wilayah DKI Jakarta. Hipotesis yang keenam, terdapat pengaruh beban kerja terhadap OCB perawat rumah sakit pemerintah di wilayah DKI Jakarta. Hipotesis yang ketujuh, terdapat pengaruh pemberdayaan pegawai terhadap OCB perawat di rumah sakit pemerintah di wilayah DKI Jakarta. Kemudian yang kedelapan, terdapat pengaruh kepuasan kerja terhadap OCB perawat di rumah sakit pemerintah wilayah DKI Jakarta. Dan yang terakhir, hipotesis ke-9 yaitu terdapat pengaruh kepemimpinan transformasional, beban kerja, pemberdayaan dan kepuasan kerja secara bersama-sama terhadap OCB perawat pada rumah sakit pemerintah di wilayah DKI Jakarta. Berikut hasil dan pembahasan. Berdasarkan gambar model hasil penelitian dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja dengan koefisien regresi sebesar 0,49 dan nilai T hitung sebesar 7,88. Lebih besar dibandingkan dengan T-tabel sebesar 1,96.
Dimensi yang paling merefleksikan kepemimpinan transformasional adalah dimensi intellectual stimulation dengan standar loading factor atau SLF sebesar 0,99. Adapun indikator dari kepemimpinan transformasional adalah menghargai ide-ide bawahannya. Kemudian yang kedua, beban kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepuasan kerja dengan koefisien regressi sebesar minus 0,06 dan nilai T hitung sebesar minus 1,10, lebih kecil dibandingkan dengan nilai T tabel sebesar 1,96. Dimensi yang merefleksikan beban kerja adalah dimensi metode keperawatan dengan standar loading factor atau SLF sebesar 0,99. Adapun indikator dari beban kerja adalah penerapan metode keperawatan primer. Kemudian yang ketiga, pemberdayaan pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja dengan koefisien regresi sebesar 0,23 dan nilai T hitung sebesar 4,09, lebih besar dibandingkan dengan nilai T tabel sebesar 1,96. Dimensi yang paling merefleksikan pemberdayaan pegawai adalah dimensi pemberian tanggung jawab dengan standar loading factor atau SLF sebesar 0,99. Adapun indikator dari pemberdayaan pegawai adalah kesesuaian pekerjaan yang diberikan dengan keahlian perawat. Kemudian yang keempat, kepemimpinan transformasional beban kerja dan pemberdayaan pegawai secara bersama-sama terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja dengan nilai F hitung sebesar 7,65 lebih besar daripada F tabel sebesar 3,84. Variabel yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja adalah variabel kepemimpinan transformasional dengan koefisien regresi sebesar 0,49. Nilai kepemimpinan transformasional lebih besar jika dibandingkan dengan beban kerja sebesar minus 0,06 dan pemberdayaan pegawai sebesar 0,23. Kontribusi variabel eksogen terhadap kepuasan kerja adalah sebesar 0,37 atau sebesar 37% dan sisanya sebesar 0,63 atau sebesar 63% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam model penelitian ini. Kemudian yang kelima, kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap organizational citizenship behavior dengan koefisien regresi sebesar 0,39 dan nilai T hitung sebesar 7,77, lebih besar dibandingkan dengan T tabel sebesar 1,96. Dimensi yang paling merefleksikan kepemimpinan transformasional adalah dimensi intellectual stimulation dengan standar loading factor atau SLF sebesar 0,99. Adapun indikator dari kepemimpinan transformasional adalah menghargai ide-ide bawahannya. Kemudian yang keenam, beban kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap organizational citizenship behavior dengan koefisien regresi sebesar 0,13 dan nilai T hitung sebesar 3,40, lebih besar dibandingkan dengan nilai T tabel 1,96. Dimensi yang paling merefleksikan beban kerja adalah dimensi metode keperawatan dengan standar loading factor atau SLF sebesar 0,99. Adapun indikator dari beban kerja adalah penerapan metode keperawatan primer. Hipotesis yang ke-7 yaitu pemberdayaan pegawai berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap organizational citizenship behavior dengan koefisien regresi sebesar 0,21 dan nilai T hitung sebesar 5,03, lebih besar dibandingkan dengan T tabel sebesar 1,96. Dimensi yang paling merefleksikan pemberdayaan pegawai adalah dimensi pemberian tanggung jawab dengan standar loading factor atau SLF sebesar 0,99. Adapun indikator dari pemberdayaan pegawai adalah kesesuaian pekerjaan yang diberikan dengan keahlian perawat. Kemudian yang kedelapan, yaitu kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB dengan koefisien regresi sebesar 0,43 dan nilai T hitung sebesar 7,91, lebih besar dibandingkan dengan T tabel 1,96. Dimensi yang paling merefleksikan kepuasan kerja adalah dimensi puas terhadap promosi dengan standar loading factor atau SLF sebesar 0,95. Adapun indikator dari kepuasan kerja adalah promosi yang dibutuhkan sesuai dengan harapan. Kemudian yang kesembilan yaitu kepemimpinan transformasional beban kerja, pemberdayaan pegawai, dan kepuasan kerja secara bersama-sama terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB dengan nilai F hitung sebesar 9,92, lebih besar daripada F tabel sebesar 3,84.
Variabel yang berpengaruh terhadap OCB adalah variabel kepuasan kerja dengan koefisien regresi sebesar 0,43, lebih besar dibandingkan dengan kepemimpinan transformasional dengan koefisien regresi sebesar 0,39, pemberdayaan pegawai sebesar 0,21 dan beban kerja sebesar 0,13. Kontribusi variabel eksogen terhadap OCB adalah sebesar 0,65 atau sebesar 65% dan sisanya sebesar 0,35 atau sebesar 35% dijelaskan oleh variabel yang tidak ada dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu gambar hasil olah data dengan menggunakan SEM-LISREL aplikasi 8.7. Yang pertama adalah Basic Model Standardized. Yang kedua ialah Basic Model T-Value. Berdasarkan hasil model, maka diperoleh persamaan struktural sebagai berikut. Persamaan struktural 1, di mana variabel kepuasan kerja dikonstruk oleh variabel kepemimpinan transformasional sebesar 0,49, variabel beban kerja sebesar minus 0,06, dan variabel pemberdayaan sebesar 0,23. Dalam struktural 1, kontribusi dari ketiga variabel bebas itu sebesar 0,37 atau sebesar 37%, dan error varian adalah sebesar 0,63 atau 63%, yaitu variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Kemudian persamaan struktural yang kedua, di mana variabel organizational citizen behavior dikonstruk oleh variabel kepuasan kerja sebesar 0,43, variabel kepemimpinan transformasional sebesar 0,39, variabel beban kerja sebesar 0,13 dan variabel pemberdayaan sebesar 0,21. Dalam struktural 2, kontribusi dari keempat variabel bebas itu sebesar 0,65 atau sebesar 65% dan error varian sebesar 0,35 atau 35%, yaitu variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Berdasarkan nilai standar solution, maka diperoleh hasil perhitungan pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung sebagai berikut. Yang pertama, variabel kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh langsung sebesar 0,1521 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,2107. Nampak bahwa pengaruh langsung lebih kecil daripada pengaruh tidak langsung. Kemudian yang kedua, variabel beban kerja memiliki pengaruh langsung sebesar 0,00169 dan pengaruh tidak langsung sebesar minus 0,0258. Nampak bahwa pengaruh langsung lebih besar daripada pengaruh tidak langsung. Yang ketiga, variabel pemberdayaan pegawai memiliki pengaruh langsung sebesar 0,0441 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,0989. Nampak bahwa pengaruh langsung lebih kecil daripada pengaruh tidak langsung. Maka berdasarkan pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung menunjukkan bahwa variabel kepuasan kerja bersifat partial mediating, karena kepuasan kerja tidak dapat dijadikan sebagai mediasi untuk seluruh variabel eksogen dalam penelitian ini. Hasil pengujian hipotesis. Yang pertama, terdapat pengaruh positif dan signifikan kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerja dengan T hitung sebesar 7,88, T tabel sebesar 1,96. HO ditolak, H1 diterima. Kepemimpinan transformasional secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Hipotesis yang kedua, terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan beban kerja terhadap kepuasan, di mana T hitung sebesar minus 1,1, lebih kecil daripada T tabel sebesar 1,96. HO diterima, H2 ditolak. Beban kerja secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepuasan kerja. Hipotesis yang ketiga, terdapat pengaruh positif dan signifikan pemberdayaan pegawai terhadap kepuasan kerja dengan T hitung sebesar 4,09, lebih besar daripada T tabel sebesar 1,96. HO ditolak, H3 diterima. Pemberdayaan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Hipotesis yang keempat, terdapat pengaruh positif dan signifikan kepemimpinan transformasional, beban kerja, dan pemberdayaan pegawai secara bersama-sama terhadap kepuasan kerja.
di mana F hitung lebih besar daripada F tabel, yaitu 7,65. HO ditolak, H4 diterima. Kepemimpinan transformasional beban kerja dan pemberdayaan pegawai secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Hipotesis yang kelima, terdapat pengaruh positif dan signifikan kepemimpinan transformasional terhadap OCB dengan T hitung sebesar 7,77, lebih besar daripada T tabel sebesar 1,96. HO ditolak, H5 diterima, yaitu kepemimpinan transformasional secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB. Hipotesis yang keenam, terdapat pengaruh positif dan signifikan beban kerja terhadap OCB dengan T hitung sebesar 3,4, lebih besar daripada T tabel sebesar 1,96. HO ditolak, H6 diterima. Hipotesis yang ketujuh, terdapat pengaruh positif dan signifikan pemberdayaan pegawai terhadap OCB dengan T hitung sebesar 5,03, lebih besar daripada T tabel sebesar 1,96. HO ditolak, H7 diterima. Hipotesis yang kedelapan, terdapat pengaruh positif dan signifikan kepuasan kerja terhadap OCB dengan T hitung sebesar 7,91, lebih besar daripada T tabel sebesar 1,96. HO ditolak, H8 diterima. Kemudian hipotesis yang kesembilan, terdapat pengaruh positif dan signifikan kepemimpinan transformasional beban kerja, pemberdayaan pegawai, dan kepuasan kerja secara bersama-sama terhadap OCB dengan F hitung sebesar 9,92, lebih besar daripada F tabel sebesar 3,84. HO ditolak, H9 diterima. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, implikasi manajerial, dan saran. Kesimpulan yang pertama, kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja perawat pada rumah sakit pemerintah di wilayah DKI Jakarta. Hal ini diketahui dari koefisien jalur sebesar 0,49 dan nilai T hitung sebesar 7,88 yang berarti lebih besar daripada nilai T tabel sebesar 1,96. Berdasarkan hasil tersebut, maka variabel kepemimpinan transformasional berpengaruh secara langsung terhadap kepuasan kerja. Dari 4 dimensi yang membentuk variabel kepemimpinan transformasional, dimensi yang paling merefleksikan terhadap kepemimpinan transformasional adalah intellectual stimulation dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,99 dan nilai T hitung sebesar 22,77, terutama pada indikator menghargai ide-ide bawahannya. Sedangkan pada variabel kepuasan kerja yang terbentuk dari 5 dimensi, dan dimensi yang paling merefleksikan kepuasan kerja adalah dimensi puas terhadap promosi dengan koefisien jalur sebesar 0,95 dan nilai T hitung sebesar 18,78 dengan indikator promosi yang dibutuhkan sesuai dengan harapan perawat. Kemudian kesimpulan yang kedua, beban kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepuasan kerja perawat pada rumah sakit pemerintah di wilayah DKI Jakarta. Meningkatnya beban kerja akan menurunkan kepuasan kerja pada perawat. Hal ini diketahui dari nilai koefisien jalur sebesar minus 0,06 dan nilai T hitung sebesar minus 1,1, yang berarti lebih kecil daripada nilai T tabel 1,96. Berdasarkan hasil tersebut, maka variabel beban kerja tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Dimensi yang paling dominan dalam membentuk variabel beban kerja adalah metode sistem penugasan keperawatan, terutama pada indikator metode perawatan primer. Metode perawatan primer mengharuskan perawat bertanggung jawab penuh selama 24 jam terhadap asuhan keperawatan pasien, mulai dari pasien masuk hingga pasien keluar dari rumah sakit. Dalam metode perawatan primer dibutuhkan tenaga lebih dalam merawat pasien, dan hal ini membuat perawat menjadi lelah. Bahkan ada perawat yang mengalami cedera dalam bertugas dan timbul penyakit yang dirasakan oleh perawat karena beban kerja yang tinggi dan tanggung jawab penuh terhadap pasien. Metode perawatan primer menyebabkan timbulnya beban kerja yang tinggi, dan beban kerja yang tinggi membuat perawat menjadi tidak puas. Sementara dimensi yang paling dominan dalam membentuk variabel kepuasan kerja adalah puas terhadap promosi, terutama pada indikator promosi yang dibutuhkan sesuai dengan harapan. Kesimpulan yang ketiga, pemberdayaan perawat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja perawat pada rumah sakit pemerintah di wilayah DKI Jakarta. Hal ini diketahui dari nilai koefisien jalur sebesar 0,23
dan nilai T hitung sebesar 4,09 yang berarti lebih besar daripada nilai T tabel 1,96. Berdasarkan hal tersebut, maka variabel pemberdayaan pegawai berpengaruh secara langsung terhadap kepuasan kerja. Dari ketiga dimensi yang bentuk variabel pemberdayaan pegawai, dimensi yang paling merefleksikan terhadap pemberdayaan pegawai adalah dimensi pemberian tanggung jawab dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,99 dan nilai T hitung sebesar 23,09, terutama pada indikator kesesuaian pekerjaan dengan keahlian perawat. Sedangkan pada variabel kepuasan kerja yang dibentuk dari 5 dimensi, dan dimensi yang paling merefleksikan kepuasan kerja adalah dimensi puas terhadap promosi dengan koefisien jalur sebesar 0,95 dan nilai T hitung sebesar 18,78 dengan indikator promosi yang dibutuhkan sesuai dengan harapan perawat, yaitu peningkatan pemberdayaan perawat akan meningkatkan kepuasan kerja bagi perawat. Kepemimpinan transformasional beban kerja pemberdayaan perawat secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Peningkatan kepemimpinan transformasional beban kerja dan pemberdayaan perawat secara bersama-sama akan meningkatkan kepuasan kerja dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,35 dan F hitung sebesar 7,65 yang berarti lebih besar daripada F tabel 3,84. Secara simultan, kepemimpinan transformasional, beban kerja, pemberdayaan, dan mampu menjelaskan kepuasan kerja sebesar 37%, sedangkan sisanya 63% merupakan kontribusi lain yang tidak ada dalam penelitian ini. Dalam persamaan struktural ini juga diketahui koefisien variabel kepemimpinan transformasional sebesar 0,49, variabel beban kerja minus 0,06, dan variabel pemberdayaan sebesar 0,23. Dari ketiga variabel yang paling berpengaruh terhadap kepuasan kerja adalah variabel kepemimpinan transformasional. Dimensi yang paling merefleksikannya adalah intellectual stimulation dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,99 dan nilai T hitung sebesar 22,77, terutama pada indikator menghargai ide-ide bawahannya. Kesimpulan yang kelima, kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB. Hal ini diketahui dari nilai koefisien jalur sebesar 0,39 dan nilai T hitung sebesar 7,77, yang berarti lebih besar daripada nilai T tabel 1,96. Berdasarkan hasil tersebut, maka variabel kepemimpinan transformasional berpengaruh secara langsung terhadap OCB. Dari 4 dimensi yang bentuk variabel kepemimpinan transformasional, dimensi yang paling merefleksikan terhadap kepemimpinan transformasional adalah intellectual stimulation dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,99 dan nilai T hitung sebesar 22,77, terutama pada indikator menghargai ide-ide bawahannya. Sedangkan variabel OCB terbentuk dari 7 dimensi, dan dimensi yang paling merefleksikan OCB adalah helping behavior dengan koefisien jalur sebesar 0,97, terutama pada indikator bersedia menggantikan rekan kerja yang tidak masuk. Peningkatan kepemimpinan transformasional akan meningkatkan OCB. Kesimpulan yang keenam, beban kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB. Hal ini diketahui dari nilai koefisien jalur sebesar 0,13 dan nilai T hitung sebesar 3,4, yang berarti lebih besar daripada T tabel sebesar 1,96. Berdasarkan hasil tersebut, maka beban kerja secara langsung berpengaruh terhadap OCB. Dari 5 dimensi yang bentuk variabel beban kerja, dimensi yang paling merefleksikan ialah metode keperawatan dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,99 dan nilai T hitung sebesar 23, terutama pada indikator penerapan metode keperawatan primer. Metode perawatan primer merupakan metode penugasan di mana satu orang perawat bertanggung jawab penuh selama 24 jam terhadap asuhan keperawatan pasien, mulai dari pasien masuk hingga pasien keluar. Beban kerja yang tinggi menciptakan tindakan ekstra role dalam diri perawat sehingga OCB akan meningkat. Sedangkan pada variabel OCB yang terbentuk dari 7 dimensi, yang paling merefleksikan ialah helping behavior dengan koefisien jalur sebesar 97. Kesimpulan yang ketujuh, pemberdayaan perawat berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB.
Hal ini diketahui dari nilai koefisien jalur sebesar 0,21 dan nilai T hitung sebesar 5,03 yang berarti lebih besar daripada nilai T tabel 1,96. Berdasarkan hasil tersebut, pemberdayaan pegawai berpengaruh langsung terhadap OCB. Variabel pemberdayaan pegawai dibentuk oleh 3 dimensi. Dimensi yang paling merefleksikan adalah dimensi pemberian tanggung jawab dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,99 dan nilai T hitung sebesar 23,09, terutama pada indikator kesesuaian pekerjaan dengan keahlian perawat. Sedangkan OCB yang terbentuk dari 7 dimensi, yang paling merefleksikan ialah helping behavior, menggantikan rekan kerja yang tidak masuk. Hipotesis yang ke-8, kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB. Hal ini diketahui dari nilai koefisien jalur sebesar 0,4. Kesimpulan yang ke-9, kepemimpinan transformasional beban kerja, pemberdayaan pegawai, dan kepuasan kerja secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB. Peningkatan kepemimpinan transformasional beban kerja, pemberdayaan perawat, dan kepuasan kerja secara bersama-sama akan meningkatkan OCB dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,65 dan nilai T hitung sebesar 9,92. Yang berarti bahwa lebih besar daripada F tabel 3,84. Secara simultan, variabel kepemimpinan transformasional beban kerja, pemberdayaan, dan kepuasan kerja mampu menjelaskan OCB sebesar 65%, sedangkan sisanya 35% merupakan kontribusi variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini. Persamaan struktural juga diketahui koefisien variabel kepuasan kerja sebesar 0,43, variabel kepemimpinan transformasional 0,39, variabel beban kerja sebesar 0,13, dan variabel pemberdayaan pegawai sebesar 0,21. Nilai koefisien struktural dari keempat variabel menunjukkan nilai positif. Dari keempat variabel tersebut, yang paling berpengaruh terhadap OCB adalah variabel kepuasan kerja dengan koefisien jalur sebesar 0,43. Variabel kepuasan kerja dibentuk dari 5 dimensi dan dimensi yang paling merefleksikan ialah puas terhadap promosi dengan koefisien jalur sebesar 0,95 dan nilai T hitung sebesar 18,78 dengan indikator promosi yang dibutuhkan sesuai dengan harapan. Berikutnya implikasi manajerial. Yang pertama, temuan secara empirik menguatkan bahwa untuk meningkatkan kepuasan kerja maka diperlukan kepemimpinan transformasional yang direfleksikan pada dimensi intellectual stimulation, terutama pada indikator menghargai ide-ide bawahannya. Pemberdayaan yang kuat direfleksikan pada dimensi pemberian tanggung jawab, terutama pada indikator kesesuaian pekerjaan yang diberikan dengan keahlian pegawai. Namun berbeda dengan variabel beban kerja perawat yang berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepuasan kerja. Semakin tinggi beban kerja akan menyebabkan semakin rendahnya tingkat kepuasan kerja perawat. Dimensi dari beban kerja yang menyebabkan rendahnya tingkat kepuasan kerja direfleksikan pada dimensi penerapan metode sistem penugasan dengan indikator metode keperawatan primer, di mana metode keperawatan primer seorang perawat harus bertanggung jawab penuh selama 24 jam terhadap asuhan keperawatan, mulai dari pasien masuk hingga pasien keluar. Penerapan metode primer menyebabkan perawat menjadi kelelahan dalam melaksanaan asuhan keperawatan. Berdasarkan hasil temuan tersebut, implikasi manajerial yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan kepuasan kerja perawat dengan memilih metode keperawatan yang tepat bagi perawat dalam melakukan asuhan keperawatan. Pemilihan metode asuhan keperawatan yang tepat bagi perawat diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kerja. Selanjutnya, ditemukan bahwa kepemimpinan transformasional merupakan variabel yang paling dominan terhadap kepuasan kerja. Oleh karena itu perlu adanya titik perhatian yang penuh pada kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional yang baik sangat berpengaruh pada peningkatan kepuasan kerja perawat, direfleksikan pada dimensi intellectual stimulation,
terutama pada indikator menghargai ide-ide bawahannya. Implikasi manajerial yang kedua, yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk membangun OCB perawat, maka kepemimpinan transformasional, beban kerja, pemberdayaan perawat, dan kepuasan kerja harus bersinergi dengan baik, sehingga memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap OCB. Secara langsung kepuasan kerja memiliki peran bermakna atas terbentuknya OCB pada rumah sakit pemerintah di wilayah DKI Jakarta. Hal ini mengidentifikasi bahwa perawat yang puas terhadap promosi dengan indikator promosi yang dibutuhkan sesuai dengan harapan agar OCB dapat terbentuk dengan baik. Sedangkan beban kerja perawat dan pemberdayaan perawat akan memiliki peran yang bermakna pada OCB jika dimediasi oleh kepuasan kerja. Berikutnya saran manajerial. Yang pertama, untuk meningkatkan kepuasan kerja perawat di rumah sakit pemerintah wilayah DKI Jakarta, maka disarankan agar meningkatkan variabel kepemimpinan transformasional, terutama pada dimensi intellectual stimulation dan indikator menghargai ide-ide bawahannya, dan meningkatkan variabel pemberdayaan, terutama pada dimensi pemberian tanggung jawab sesuai dengan pekerjaan yang diberikan. Untuk variabel beban kerja, perawat harus dikaji kembali metode sistem penugasan dengan indikator penerapan metode keperawatan primer, di mana dalam metode perawatan primer seorang perawat harus bertanggung jawab penuh selama 24 jam terhadap asuhan keperawatan pasien, mulai dari pasien masuk hingga pasien keluar. Penerapan metode perawatan primer menyebabkan perawat menjadi kelelahan dalam melaksanaan asuhan keperawatan, sehingga pemilihan metode keperawatan harus tepat pada perawat di rumah sakit pemerintah wilayah DKI Jakarta. Pemilihan metode keperawatan yang tepat diharapkan dapat meningkatkan kepuasan perawat. Beban kerja yang tinggi menyebabkan kelelahan perawat sehingga dapat menimbulkan kondisi yang tidak baik bagi perawat. Menjadi tidak sehat karena banyak perawat yang mengalami cedera dalam bekerja, resiko stres, bahkan kehilangan nyawa yang ditimbulkan beban kerja yang tinggi. Alasan inilah yang menyebabkan kepuasan kerja menjadi rendah. Contoh, dalam kondisi pandemi COVID-19, beban kerja perawat sangat tinggi dalam merawat pasien penderita COVID, bahkan bisa kehilangan nyawa dalam merawat pasien. Inilah alasan beban kerja yang tinggi tidak signifikan terhadap kepuasan kerja. Kemudian saran manajerial yang kedua, untuk meningkatkan OCB, maka perlu dilakukan peningkatan secara bersinergi agar antara kepemimpinan transformasional, beban kerja, pemberdayaan, dan kepuasan kerja. Selain itu, guna meningkatkan OCB, perlu diperhatikan indikator-indikator lain yang harus diperbaiki, antara lain organizational compliance dalam bekerja, dan berupaya mematuhi segala peraturan, prosedur, dan regulasi dalam organisasi. Saran bagi peneliti selanjutnya. Yang pertama, penelitian ini menggunakan sampel terbatas hanya pada perawat di rumah sakit pemerintah di wilayah DKI Jakarta, khususnya di ruangan ICU. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel yang lebih banyak dari ruang perawatan lain, seperti ruang operasi, ruang poliklinik, ruang rawat dan perawatan, kemudian ruang IGD, dan sebagainya, yang mempunyai tingkat kesulitan dan kompetensi yang berbeda. Saran yang kedua, diharapkan peneliti selanjutnya dapat menguji model penelitian ini dengan menambahkan variabel lain yang mempengaruhi OCB dan relevan dengan tujuan penelitian, seperti disiplin kerja, kompetensi, budaya organisasi, iklim organisasi, kerjasama tim, dan sebagainya, sehingga
dapat menambah wawasan serta memberikan kontribusi yang berarti khususnya dalam upaya membentuk, meningkatkan, dan mempertahankan OCB perawat di rumah sakit pemerintah. Kemudian saran yang ketiga, penelitian ini terutama variabel beban kerja yang tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja pada rumah sakit pemerintah di wilayah DKI Jakarta perlu dimasukkan dalam penelitian selanjutnya dengan objek penelitian yang berbeda, mengingat beban kerja perawat yang sangat tinggi pada masa pandemi COVID-19. Yang keempat, saran penelitian ini dapat juga dilakukan pada perusahaan, lembaga, instansi pemerintah, badan usaha milik negara atau swasta lainnya, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Saran yang kelima, variabel penelitian dalam bidang SDM sangat banyak dalam masa pandemi COVID-19. Diharapkan peneliti lebih lanjut dapat meneliti variabel lainnya di luar variabel kepemimpinan transformasional, variabel beban kerja, pemberdayaan pegawai, kepuasan kerja, dan OCB pada rumah sakit pemerintah di wilayah DKI Jakarta. Demikian presentasi ini kami sampaikan. Terima kasih kepada Ketua Sidang Guru Besar Profesor Dr. Hamdi Hadi DEA, kemudian kepada promotor Profesor Dr. Insinyur Anuriswan Muiz MSI MM, kemudian kepada Promotor Profesor Dr. Ismu Hajar SEMM, kemudian kepada Openen Ahli Ibu Dr. Maharlinda SEMM.